Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya. Sudah lama nggak berjumpa bersama kami semua dari relawan JPI atau Jejak Pengabdi Indonesia Chapter Malang. Kali ini bersama saya Nurul Baiti akan membawakan sedikit ilmu atau sedikit tips untuk kalian semua. Karena sayang sekali di keadaan pandemi ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Jadi kakak akan memberikan sebuah video tips tentang untuk belajar kalian ya. Di sini kakak mau menyampaikan tips cara menjawab soal reading comprehension buat ujian nanti. Atau mungkin kalian yang udah ujian, ini juga bermanfaat banget buat kalian yang mau ujian nanti, misalnya mau ke perguruan tinggi. Karena pasti untuk mendaftar perguruan tinggi itu pasti ada bahasa Inggrisnya seperti di SBMPTN gitu. Jadi ini sangat penting banget buat kalian tahu. Oke, kakak lanjut sekarang ya. Nah, strategi yang paling penting. Yang pertama, ketika kamu dihadapkan sebuah teks yang sangat panjang, kamu jangan terburu-buru untuk membaca teks itu dari pertama sampai akhir. Itu menurut saya waste time so much ya. Jadi yang pertama itu langkah strategi awalnya, kita harus membaca pertanyaannya lebih dulu. Bukan hanya sekadar membaca, tetapi kita juga harus memahami apa yang diminta oleh pertanyaan tersebut, begitu. Lalu barulah kita cari jawabannya di dalam teks. Nah, di sini kita udah mulai membaca teksnya. Jadi langkah awal itu bukan baca teksnya, tapi baca pertanyaannya dulu, begitu. Karena kalau baca teks dari awal sampai akhir itu benar-benar menghabiskan waktu, dan kamu baru baca pertanyaannya nanti kamu cari ulang lagi, begitu. Karena itu benar-benar menghabiskan waktu. Lalu yaitu cobalah menebak mana jawabannya yang paling tepat. Kamu cari jawabannya di dalam teks itu mana yang tepat. Nah, ketika kamu udah benar-benar udah cari dan ternyata kamu kayak masih bimbang apakah ini jawabannya atau benar atau bukan, begitu, kalian harus tetap memilih apa yang kalian paling kuatkan. Jangan sampai kolom jawaban itu kosong. Itu menurut saya lebih fatal. Lebih baik diisi, karena kita tidak akan tahu yang kita isi ini bisa jadi dia itu benar, tapi jika memang belum rezeki bisa jadi dia salah. Tapi kalau dia benar-benar alhamdulillah menambah poin kita dalam nilai. Lalu poin selanjutnya, ketika kalian dihadapkan oleh soal yang mungkin cukup sulit atau sukar untuk kalian kerjakan, janganlah kalian terpaku pada pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena hal itu akan menghabiskan waktu kalian. Jadi cobalah manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena ujian ini kan dikasih waktu dengan waktu yang terbatas. Maka kita harus bisa mengira-ngira seberapa lama kita harus mengerjakan semua soal dengan jawaban terisi penuh. Jadi kita benar-benar bisa menghitung waktu dengan baik itu. Jadi jangan terpaku lama-lama jika kita mendapatkan mendapatkan pertanyaan yang sulit. Jangan lama-lama kalian renungkan, karena itu akan benar-benar menguras waktu, dan akhirnya pas di detik-detik akhir nggak terasa kamu belum melihat ulang jawaban, ternyata sudah habis waktunya and done. Kalian harus mengumpulkan jawaban itu. Nah, gimana cara membaca teks reading comprehension dengan baik? Yang pertama, kalian harus memahami apa itu temanya atau topiknya, karena topik utama merupakan subjek utama bacaan, dan di situ pasti pasti ada jawaban dari salah satu pertanyaan, begitu.
Tips dalam mencari topik yang pertama itu baca dahulu baris pertama dan kedua paragraf jika ada satu atau lebih paragraf. Nah, yang kedua itu temukan kata kunci, keyword. Jangan sampai lupa, keyword ini sangat penting. Kamu cari aja keyword, kata mana yang sering diulang-ulang pada bagian awal atau tengah atau akhir sebagai kesimpulan. Pasti ada salah satu kata atau mungkin lebih ada kata-kata yang sering diulang. Nah, itu namanya keyword. Nah, kata kunci ini dapat berupa persamaan kata atau kata yang sama artinya, begitu. Nah, yang kedua itu tujuan atau purpose. Merupakan alasan utama penulis menulis bacaan itu. Nah, biasanya dapat ditemukan pada paragraf pertama atau kedua dan biasanya berhubungan dengan main idea. Tujuan ini sangat kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi apa tujuan penulis untuk menulis teks itu, dan pasti tujuan ini sangat berhubungan dengan main idea atau dengan konsep isi konten dari reading comprehension ini, dari teksnya ya. Terus yang ketiga itu informasi rinci, detailed information. Pertanyaan ini menanyakan tentang fakta-fakta yang dalam bacaan mengenai, jangan lupa, W4 dan H1, lupa saya jadinya. Who, what, where, when, dan how. Jangan lupa ya dari struktur W4 dan H1 itu. Kita harus benar-benar bisa mengidentifikasikan dari W4 dan H1-nya itu. Lalu yang keempat adalah vocabulary. Kenapa vocabulary? Beberapa saya temukan di pertanyaan-pertanyaan itu ada yang meminta apa sinonim atau antonim dari kata tersebut. Begitu. Jadi sebenarnya maksud dari vocabulary ini sebenarnya dari kita sendiri, seberapa banyak kita menguasai vocabulary yang ada dalam otak kita sendiri. Kita harus sering-sering membaca buku, begitu. Bisa juga kalau memang kamu yang kita nggak tahu, biasanya saya itu benar-benar nggak tahu ini kata apa, saya cari ulang lagi kata itu di teks tadi, saya baca ulang lagi kata itu dalam teks itu, lalu pikirkan dengan baik-baik apa yang dimaksud dalam teks itu. Secara tidak langsung kita akan mengerti maksudnya ini, lalu kita, walaupun ini mungkin tidak 100% akan berhasil, atau ini tergantung orang bagaimana cara membacanya, itu bisa membantu kita dalam melacak atau mengira-ngira apakah ini artinya, dan jika ini artinya apa sinonimnya atau antonimnya, begitu. Jadi sebenarnya vocabulary ini adalah dari penguasaan kita sendiri dalam vocabulary, begitu caranya. Banyak-banyak belajar bahasa Inggris, entah itu baca buku atau mungkin nonton film, begitu, film dengan berbahasa Inggris tanpa subtitle Indonesia, karena itu juga membantu, begitu, subtitlenya Inggris saja, begitu. Sudah, mungkin ini sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa diimplementasikan ketika kalian sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian, karena ini sangat-sangat penting untuk menjawab strategi reading comprehension pada ujian kalian. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali bersama saya, Nurul Baiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.